Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 2 September 2023 berjudul Melukai Tuhan. Kalau kita masih mengingini sesuatu yang Tuhan tidak menikmati sesuatu itu karena tidak berguna untuk pertumbuhan iman kita dan tidak berguna untuk keselamatan orang lain. Tuhan berduka. Sesuatu yang kita miliki haruslah sesuatu yang memang berguna untuk kita menjalani hidup. Baju dan kendaraan, kita memerlukannya, tetapi bukan untuk sebuah prestis. Namun, hal ini sifatnya pribadi dan kita tidak bisa menghakimi orang karena setiap orang memiliki porsi masing-masing. Kalau orang porsinya berkendaraan roda 2, dia tidak bisa mengkritik orang yang punya roda 4 sebagai kemewahan. Karena kemewahan itu relatif, tergantung kebutuhan individu dan ini pribadi sifatnya. Namun kalau seseorang masih melakukan dosa, berarti ia tidak menghormati Tuhan. Ketika kita melukai seseorang, kita melukai Tuhan. Walaupun kita disakiti sesakit apapun, jangan membalas. Kita juga harus belajar untuk mengampuni dengan tulus. Jangan mulut mengampuni tetapi hati panas. Ingat, kita harus teduh. Kalau Tuhan menghendaki kita berbuat sesuatu, jangan kita menolak. Ketika Tuhan menyuruh kita membantu seseorang misalnya, untuk bayar uang sekolah anak, kita harus lakukan. Karena kalau uang itu masih di rekening kita, itu belum uang kita. Namun ketika uang kita transfer ke orang tersebut, atau untuk pelayanan, maka uang itu baru menjadi uang kita. Hal itu menyenangkan Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan, jangan dengan hati galau, penuh kebencian, dendam, atau sakit hati. Hati yang menyembah adalah hati yang bersih, bersih dari percintaan dunia dan dosa, yang terbangun lewat proses perjalanan waktu. Bagaimana seseorang bisa hidup suci? Ini tidak bisa dibangun dalam satu hari. Bagaimana orang bisa tidak mengingini dunia? Ini perlu waktu. Seiring dengan perjalanan waktu, kita mengalami banyak pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup itu yang mendewasakan kita. Jadi, makin dewasa rohani, hati yang menyembah pun makin berkualitas. Di singkat umur hidup kita harus punya hati yang menyembah, sebab kita akan dilayakkan masuk kerajaan sorga dengan hati yang menyembah. Memang ada nyanyian di sorga, tetapi bukan sekedar nyanyian, melainkan sikap hati. Ini yang penting. Di dunia ini ada orang bisu atau orang yang selalu false. Mereka tidak bisa bernyanyi. Namun, kalau hati yang menyembah, itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, mari kita benahi sikap hati kita, supaya kualitas hati kita meningkat. Pasti kita akan bisa merasakannya. Dalam bahaya, apakah kita bisa tetap teduh? Semakin kita hidup suci, tidak terikat percintaan dunia, maka keyakinan kita akan keberadaan Allah pun semakin menguat. Makanya orang kudus, orang yang tidak terikat terhadap percintaan dunia, pasti doanya lebih tepat. Ini tidak bisa dipelajari dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun. Karena yang menentukan ini adalah kualitas hidup kita hari demi hari. Hidup kita berharga
kalau kita punya hati yang menyembah. Sebagai manusia, kita bisa merasakan kalau orang menghargai atau menghormati kita. Orang itu menghargai atau menghormati kita atau tidak, kita bisa merasakannya. Betapa muaknya kalau mereka mengucapkan kalimat-kalimat menghormati, menyanjung, tetapi perilakunya mengkhianati dan menikam kita. Betapa jahatnya orang-orang seperti itu. Lebih baik tidak usah memuji-muji daripada memuji, tetapi juga melukai, menyakiti, mengkhianati, atau menikam. Betapa munafiknya orang seperti itu. Maka kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang maha tahu bagaimana kita bisa sembarangan memperlakukan Dia dalam sikap hidup dan sikap hati setiap hari. Ironis, selama ini betapa dianggap normal dan wajarnya orang-orang Kristen yang hidup sembarangan pada hari-hari biasa. Tetapi ke gereja memuji Tuhan. Bagaimana seseorang bisa menghormati Allah dengan perkataan, tetapi dalam kehidupan setiap hari tidak menghormati Dia secara patut? Lalu, hal itu dianggap biasa. Sekarang kita mau mengakhiri sisa hidup kita dengan baik. Kita harus mengoreksi diri dengan serius. Walaupun untuk itu kita tidak bisa beli mobil bagus, tidak bisa beli rumah, hanya mengontrak. Tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang agung dan mulia di hadapan Allah. Jangan minder. Kita harus serius berjuang. Nanti kita akan lebih menghayati Allah, bahwa Allah itu hadir. Makin kita hidup suci, makin kita menghayati keberadaan Allah. Maka kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa kita ada di hadapan Allah. Mata Tuhan melihat, seindah apapun jagat ini, pasti tidak seindah hati yang menyembah. Allah menikmati keindahan hati kita lebih dari apapun. Semerdu apapun suara simfoni, jauh lebih merdu perilaku dan perbuatan kita. Seharum apapun bunga yang Allah ciptakan, tidak lebih harum dari perbuatan dan perilaku dari hati yang menyembah. Biarlah kita menjadi pemandangan indah di mata Allah, menjadi simfoni yang merdu, yang manis, yang Tuhan dengar. Kita mau menjadi bunga harum, menjadi tarian yang mempesona di setiap langkah hidup kita. Maka hidup kita harus berubah. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk berubah. Sola Gracia.